kehidupan kami. Kuasa-Mu mengalir atas kami Tuhan, sehingga jamahan kemuliaan-Mu turun atas kami Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam dan kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu hanya kemuliaan-Mu saja yang kami perlukan, hanya kuasa-Mu saja ya Bapa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku mengalir, memenuhi. Hidupku mengalir memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Mengalir memenuhi hidupku. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur kami bisa beria-ria siang ini di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya kami rindu kemuliaan Tuhan terus melimpah mengalir di dalam kehidupan kami. Karena kami hanya perlu kuasa-Mu, kami perlu kemuliaan-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Karena saat kami berjalan dengan Engkau, kami tidak akan pernah lelah, kami tidak akan pernah capek. Kami akan selalu mampu menghadapi setiap persoalan demi persoalan yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini giliran kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Arahkan hidup kami, tuntun hidup kami, supaya kami memiliki karakter yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami Bapa. Terlebih hamba-Mu Tuhan, tenggelamkan di dalam hadirat-Mu, biarlah Engkau sendiri yang backup, Engkau sampaikan setiap kebenaran firman-Mu sendiri ya Bapa. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan bahasa yang sederhana, yang bisa diterima oleh saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya senantiasa firman-Mu dapat masuk di dalam kehidupan kami dan bertumbuh dan berbuah bagi setiap orang dan memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dengar firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Shalom. Wah, saya masih ada sukacita kan ya? Belum lapar ya? Nanti masih ada makan minum Om? Oh, tuku dewe. Haleluya. Wes tuku dewe dengan kantong masing-masing. Oke, saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua. Walaupun suasana, ya di suasana yang berbeda, tetapi saya berharap walaupun di tempat yang berbeda, saya berharap sukacitanya tidak pernah berubah, katakan amin. Ya, walaupun jemaat banjir rezeki, dapat jemaat yang ada di tempat ini, saya yakin percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Amin, haleluya. Om Musa beri saya tentang tema hari, tentang first love, ya. Kasih mula-mula. Ya, kita akan baca sama-sama. Bapak Ibu Saudara, buka Alkitab kita, kitab suci kita atau tablet suci kita. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama. Wahyu pasal yang kedua, kita akan baca sama-sama, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini kita memahami apa yang jadi kehendak Tuhan atas hidup kita, amin. Siap? Siap ya? Siapkan hati kita. Yuk, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dan yang kelima, kita akan baca sama-sama. Sudah ketemu, katakan amin? Kita baca sama-sama, 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jauh
bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau telah lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak Bapak Ibu memahami firman Tuhan hari ini? Paham dereng? Kalau sudah paham, mari kita pulang. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita simak baik-baik perkataan firman Tuhan hari ini. Kita harus mulai sama-sama memahami. Ya, di situ ada kata mencela di sini, artinya apa? Yesus mulai mengingatkan kepada kita dengan tegas, katakan dengan tegas. Tuhan pengen ya katakan semua dengan tegas dan serius kepada kita semuanya. Tuhan mau bahwa kita semuanya memahami apa yang jadi kehendak Tuhan hari ini. Kalau misalkan saya bisa bicara dengan kata lain, artinya pada intinya dari ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mulai cemburu kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Artinya kalau sudah cemburu, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, harusnya kita beresin ya. Dulu mungkin kita sangat mengasihi Tuhan, ya, tetapi kasih itu mulai luntur, mulai gogrok, mulai ada sesuatu yang membuat hati Tuhan, iki ngopo ya? Kok pengikutku saiki kok ngene ya? Kenapa kok ya? Kasih saudara-saudaraku, kasihnya kepadaku kok mulai luntur. Nah, ini harus kita waspadai sama-sama. Kita sebagai orang Kristen harus merenungkan hal ini. Bagaimana Tuhan bisa cemburu kepada kita. Memang Tuhan Maha Pengasih, memang Tuhan Maha Penyayang. Tetapi kenapa Tuhan bisa sampai cemburu? Yuk kita akan sama-sama ya renungkan ayat ini. Ya, kalau kita simpak ke mungkin zaman, angkat tangan yang sudah umur 60 ke atas, angkat tangan. Wah, umur-umur emas luar biasa, masih bisa berjoget ria di hadapan Tuhan, amin. Pertahankan kasihmu kepada Tuhan, amin. Yang 50 tahun ke atas, wes, yang masih muda, yang merasa masih muda, angkat tangan. Ya, coba kita flashback ke masa lalu, ya, mbah-mbah, kakung buyut, Mbah Huti, ya flashback ke depan, ya jauh ke belakang. Awal di mana kita mencintai istri kita atau merasakan cinta mula-mula muncul dari kehidupan kita, kira-kira gimana? Menggebu-gebu, Kung. Siap, setuju. Terus apa lagi? Mulai awal muncul cinta, rasa cinta di hati kita. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita lakukan? Menggebu-gebu. Terus senang, gembira. Apalagi? Ayo, yang pernah jatuh cinta angkat tangan. Mana yang pernah jatuh cinta? Gak bisa tidur. Waduh, gak bisa tidur ya. Gak bisa makan. Teringat-ingat terus. Terbayang-bayang wajahnya, gitu ya. Wih, wajahnya selalu ada di depan mata. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, pengen ketemu, waduh, nek jatuh cinta, apa bang? Tai kambing rasa coklat, tai kambing. Itu namanya orang yang jatuh cinta, penuh gairah, ya enggak? Gitu, penuh gairah, penuh semangat, penuh antusias. Gak ada yang namanya terpaksa melakukan segala sesuatu untuk sang pujaan hati. Iya. Tai kambing rasa coklat katanya.
Tai kucing ah, tai. Ya, lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, tapi pada kenyataannya red. Omong doang. Omong doang. Hujan diterobos, cepat-cepat pengen ketemu, gairah antusiasi ada di dalam hati. Pengennya pengen ketemu. Ya enggak Mbak Uti? Dulu gitu enggak? Yang dikejar mana yang ngejar? Oh ini tadi, oh makanya. Dulu seperti apa? Dewa Bujana yang mengejar-ngejar cintanya. Masih ingat? Romeo dan Juliet. Masih ingat enggak waktu ngejar-ngejar Tando? Hah? Bagaimana antusias kita? Ya? Ya, ngerasain ya, kalau jatuh cinta muncul dari hati kita. Bagaimana perjuangan kita, bagaimana gairah kita. Ya? Ada muncul dari hati kita. Wah. Artinya kalau misalkan sampai hujan aja diterobos, gimana sang kekasihnya? Kira-kira senang nggak? Wah, senang sekali dong. Wah, apalagi pas hujan-hujan dibawain sesuatu. Wah, dulu apa? Kok dulu bawa apa? Oh, nggak ada gorengan lah. Zaman dulu. Hah? Coklat apa ada? Udah ada kah coklat? Oh, ada ya? Otai kambing tadi. Enggak lah ya. Dibawain bunga, dibawain sesuatu. Wah, rasanya begitu menyenangkan ya. Kalau kita flashback masa tahun berapa Kong jatuh cinta sama Tante? 71. Waduh, saya belum lahir itu. Saya belum lahir itu ya. Ya, kalau kita pikirkan masa di mana kita munculnya kasih sayang di dalam hati kita. Wah, rasanya senang, rasanya gairah, rasanya penuh semangat, rasanya penuh antusias. Segala sesuatunya dilakukan dengan tulus hati demi sang pujaan hati. Begitu juga saat ini. Awal di mana kita mula-mula mencintai Tuhan Yesus. Awal kita mula-mula mencintai Tuhan Yesus bagaimana? Halo? Wah, rajin baca Alkitab. Terus apa lagi? Wah, rajin berdoa. Rajin ke gereja. Sampai tidur di gereja. Sampai tidur di gereja. Saking apa? Saking cintanya dengan Tuhan Yesus itu. Artinya kalau sampai Tuhan seperti itu, dengan kita semangat, antusias, baca firman Tuhan, berdoa, selalu datang ke gereja. Kalau dicari, di mana dia ya? Ada di gereja. Sama siapa? Sama Komusa. Wah, artinya bagaimana sukacitanya Tuhan. Kalau senantiasa orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Kira-kira senang nggak Tuhan? Wah, ini kekasihku kok luar biasa sekali ya. Sampai tidur aja di gereja. Aduh, inilah ya, seneng ke gereja, datang ke gereja, antusias. Nah, sekarang nih ya, yang jadi pertanyaannya, apakah kasih atau cinta kita mula-mula itu masih sampai hari ini? Haleluya. Amin. Tuhan ngomong, yakin. Mbak Ika yakin. Yakin berbaptis. Berarti selep kene kok anu kali yo.
Dosane wis kinder ya. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini kasih kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, apakah masih? Ini pertanyaan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kalau pertanyaan ini masuk di dalam hati kita. Seperti waktu Tuhan nanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya apa? Aku mengasihi engkau Tuhan. Lagi, Petrus, apakah engkau mencintai aku? Aku mencintaimu Tuhan. Engkau tahu aku. Engkau tahu isi hatiku. Terus yang terakhir kan, Ika, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau cinta kita masih sampai hari ini begitu besar buat Tuhan. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya Tuhan melihat kehidupan kita semua yang ada di tempat ini. Semakin sepuh, semakin antusias sama Tuhan. Melayani Tuhan, Yahudi. Semakin bersatu hati. Kalau suami istri saling mencintai, wah. Apalagi kalau cintanya ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan belajar apa itu kasih mula-mula, apa itu first love bagi hidup kita. Kasih mula-mula adalah gairah, ya, gairah atau semangat atau antusias yang ada di dalam hidup kita. Dengan tulus kepada Tuhan. Rasa tulus ini diimbangi dengan apa? Kerinduan yang begitu dalam dari hidup kita. Kerinduan yang begitu besar untuk selalu pengen dekat dengan Tuhan. Pengen berdoa terus dengan Tuhan. Pengen baca firman Tuhan. Bukan cuma sekedar datang ke banjir rezeki, keplok-keplok, duduk keplok-keplok, terus pulang. Oh, ada makannya ya? Oh, ada makannya, Mas. Ada makannya. Datang, duduk, itu terus akhir setiap Selasa seperti itu, atau setiap minggu hanya seperti itu. Tuhan tidak mau. Hanya ibadah hanya sebagai rutinitas biasa saja. Tetapi apa? Tuhan rindu bahwa hidup kita bisa fokus menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Bukan hanya kita melayani. Hanya melayani saja. Tetapi tidak ada gairah. Tetapi tidak ada roh yang keluar dari hidup kita. Tidak ada api yang berkobar-kobar. Kasih mula-mula itu pelayanan dengan roh. Orang yang antusias, orang yang benar-benar punya gairah untuk bisa menghadirkan hadirat Tuhan ada di dalam kehidupannya. Sama seperti wanita 12 tahun pendarahan. Masih ingat? Siapa yang baca firman Tuhan ini? Wanita pendarahan 12 tahun. Bagaimana dia mampu melelehkan hati Tuhan. Padahal dia berada di mana? Di kerumunan banyak orang-orang. Ya enggak? Di kerumunan banyak orang-orang. Yang orang-orang datang berbondong-bondong untuk apa? Untuk mendekati dia. Tetapi ada satu kekuatan yang keluar dari kehidupan Tuhan. Saat apa? Wanita itu menjamah jubah-jubahnya. Yang lewer hanya keleweran. Hanya keleweran jubahnya aja. Dia pegang. Saat aku bisa menjamah jubah Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya penyakitnya sembuh. Tetapi yang Tuhan rasakan, pertanyaan Tuhan gini, iki sopo? Tanya kepada murid-murid. Ini siapa? Kok kekuatanku mengalir deras, keluar deras? Saya mau katakan gini, artinya
banyak orang-orang kerumunan di situ yang datang hanya apa? Pengen tahu siapa Yesus. Tetapi tidak semua dari orang-orang kerumunan itu merindukan kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupannya. Dan hanya wanita yang 12 tahun pendarahan itu, dia mampu melelehkan hati Tuhan. Banyak orang Kristen di dalam dunia ini, tetapi tidak semua orang Kristen mampu melelehkan hati. Dan hanya orang Kristen yang mampu melelehkan hati Tuhan inilah yang memiliki cinta mula-mula kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak mau kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tuhan tidak mau kita jadi orang Kristen yang hanya rutinitas datang ke gereja, tetapi kemuliaan Tuhan tidak hidup di dalam hidup kita. Tuhan mau benar-benar. Memang Allah kita itu Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ya enggak? Kita tahu Tuhan kita maha pengasih dan maha penyayang. Siapa yang menghidupi ayat ini? Mari kita akan baca sama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-8, ayat yang ke-17. Firman Tuhan nggak akan lama, tetapi saya berharap hari ini Bapak Ibu Saudara menerima pesan ini. Amsal pasal yang ke-8 ayat 17. Bapak Ibu Saudaraku, Allah sangat menghargai setiap tindakan kita. Allah selalu menghargai setiap usaha atau perjuangan kita untuk meraih hati Tuhan. Bukan hanya kesibukan rohani saja, tetapi apa? Tuhan rindu kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Ingat, siapa yang mengasihi Tuhan? Yesus atau Allah mengasihi orang-orang yang beragama Kristen. Oh tidak ya di situ. Tetapi siapa? Orang-orang yang mengasihi aku. Artinya tidak semua orang Kristen itu memiliki kasih yang dalam kepada Tuhan. Nggih napa mboten? Karena banyak orang Kristen, ya bukan banyak lah. Ada, oh jangan sembako. Semua Om Musa, semua. Sebagian ada lah gitu ya, ada gitu aja ya. Supaya iblis tidak senang. Gue nek iblis seneng, wah nyata nih wong Kristen oke sing gak ngasih Tuhan wae ciloko ya. Artinya apa? Artinya tidak semua orang Kristen mengasihi Tuhan, tetapi apa? Tuhan mencari orang-orang yang mengasihi hidupnya. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Ya, bukan hanya sekedar orang Kristen saja, ya. Bapak Ibu Saudara, artinya orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang-orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang antusias mencari Tuhan, orang yang senantiasa hidupnya pengen punya gairah hidup di dalam hadirat Tuhan. Kalau orang yang benar-benar antusias mengasihi Tuhan, hidupnya pasti dipelihara ke Tuhan. Hidupnya pasti diprioritaskan Tuhan. Karena Tuhan mencari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Emang Tuhan Maha Pengasih dan Tuhan Maha Penyayang. Tetapi apa? Yang benar-benar, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidupnya akan diprioritaskan Tuhan. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau inginkan, Tuhan akan kabulkan. Kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Orang yang tekun mencari Dia kan mendapatkan Dia. Artinya apa? Berusaha, konsisten, berjuang sepenuh hati. Wayai jagong. Terus ada ibadah
Kira-kira jagung atau ibadah? Haleluya. Jemaat Banjir Rezeki Jan luar biasa. Tapi neneng Boyolali milih jagung. Iya Bang ya? Kalau eneng jagongan, karo ibadah jamnya sama, kira-kira pilih mana? Wong Boyolali pilih jagung. Apakah ini antusias hidupnya mengasihi Tuhan? Halo? Tuhan mencari orang yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hidupnya akan diprioritaskan oleh Tuhan. Makanya kalau doa-doa kita tidak didengar, belum didengar lah ya, bukan enggak didengar ya. Kalau belum didengar Tuhan, kira-kira apa? Doa lagi, doa lagi. Belum didengar lagi? Doa lagi. Belum didengar lagi? Nanti kapan? Sampai Tuhan datang? Wes, kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan, artinya apa? Kita harus koreksi diri kita. Sudahkah kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Bukannya Tuhan jahat, tidak mendengar atau belum mendengar doa-doa kita. Tapi mungkin langkah kaki kita atau hidup kita belum sesuai dengan kehendak. Kenapa ya? Kok Tuhan nggak langsung jawab doa saya? Ataukah saya kurang konsisten? Atau mungkin saya milih jagung sih daripada atau mungkin ibadah hanya angot-angotan. Halo? Doa hanya pas waktu ada masalah saja. Kira-kira gimana? Koreksi di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan belum jawab doa kita, harusnya kita koreksi diri. Kita tahu ya. Ini tanda-tanda nih. Tanda-tanda orang kehilangan kasih yang mula-mulai. Yang pertama, ibadah hanya jadi rutinitas biasa. Datang, duduk, tanpa bisa menikmati hadirat Tuhan. Yang kedua, mulai jarang nih. Ini koreksi ya, nanti kita sama-sama koreksi. Saya koreksi, jenengan semua juga koreksi di hadapan Tuhan. Kenapa ya doa saya kok belum dijawab-jawab sama Tuhan? Kenapa ya impian saya kok nggak dijawab-jawab sama Tuhan? Belum. Yang pertama, mungkin ibadah kita hanya rutinitas biasa. Ya datang. Sesuk ojo lali ya. Ibadah ya, banjir rezeki. Wah nek Om Musa nek wis ngendikan ngono wis kaya bledek. Wis ngomong meneh ngamuk, lagi ngomong ae. Iki urung ngamuk lho ya. Sampai di backlist. Wah ini. Kalau Om Musa udah ngarah kan. Besok datang ibadah ya. Apa kita datangnya ibadah itu hanya karena kerinduan kita atau karena wedi karo Om Musa? Takut sama Om Musa. Ora teko. Nanti oh gawe lu ibadah. Ngopo ah? Nek wis ngono piye? Kok kok jagung kok. Keturun kok, aku udan kok. Aduh. Karo banyu wedi ya. Nek ngrungokno telpone. Wah, iki langsung curhat iki. Mbak langsung curhat yo. Hah, kulino ah? Kulino jeneng Beli ya. Iki ya. Iku lah. Ora sama cak gendang mangkat. Itulah. Ya, mari kita akan sama-sama koreksi diri. Apakah kita datang ke gereja atau datang ibadah hanya sekedar rutinitas biasa? Yang kedua, mungkin mulai jarang kita berdoa. Mungkin kita berdoa hanya apa?
Kalau hidup kita sedang tertekan, ada masalah, ada persoalan baru, datang mencari Tuhan. Tuhan tolong, ini masalahku, sesuk utangku. Jatuh tempo Tuhan. Datang. Wes dikai mujizat, bukannya bersyukur, bukannya lebih antusias, tapi apa? Sesuk lali. Doa sudah jarang. Yang ketiga, ya tidak haus lagi akan firman Tuhan. Baca Alkitab, yo nek angot-angotan, nek kelingan tok. Alkitabnya ditaruh di atas lemari. HP ya? Wah iya hale. Wah masih ono ah. Masih ono. Disimpan di lemari ya, Bu. Gak ya. Tidur. Wah, sebelah samping tempat tidur, samping bantal ya. Alkitab cuma pajangan, ya, bukan jadi kebutuhan sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan, sing bodoh dadi pinter. Kenapa? Karena apa? Kalau kita baca firman Tuhan, makanya gini, saya selalu katakan, apa yang kita lihat nih akan mempengaruhi pikiran kita. Apa yang ada di pikiran kita, itu akan mempengaruhi hati kita. Apa yang ada di hati kita, itu akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Kalau apa yang kita sering lakukan, itu akan jadi kebiasaan hidup kita. Akan jadi habit kita. Makanya kalau yang kita lihat itu hanya film Indosiar, drakor terus, kira-kira apa? Kehidupannya ya seperti drama terus. Cinta-cintaan terus. Tapi kalau yang kita lihat setiap pagi firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, otomatis segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, itu akan keluar dengan sendirinya. Ini yang Tuhan mau. Makanya baca firman Tuhan setiap hari. Jangan pernah bolong. Siapa yang baca firman Tuhan setiap hari? Angkat tangan. Waduh. Gerpiro lagi. Waduh. Kok urung kabeh ya? Kok. Harus baca firman Tuhan setiap hari. Karena apa? Di dalam hidup kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Yang paling kuat harus mana? Roh. Makanan roh adalah firman Tuhan. Kalau roh kuat, maka seluruh tubuh ini akan semakin kuat. Tapi kalau yang kita kasih makan itu hanya tubuh kita, otomatis yang kuat tubuh. Tapi apa, daging ini nggak bisa mengalahkan roh. Tapi kalau roh kita yang kuat, daging pasti akan lemah. Oke? Yang keempat, ya, ciri-ciri atau tanda-tanda orang kehilangan first love atau kehilangan kasih yang mula-mula, melayani sudah tidak dengan gairah lagi, tidak dengan roh lagi, hanya kosong lah. Ya mesti tugasnya kok Musa, ya wes lah mangkat lah. Nek gak mangkat kok ditelepon, Kak, neng di wes gak sama Cak. Ngopo ya? Suwine gak nang teko-teko. Haleluya, isikil. Yang penting macae apa? Roh kita yang harus kita macai, ya. Oke. Kasih mula-mula itu bisa hilang karena ada sesuatu nih. Hati-hati, ini yang perlu kita waspadai. Ya, kasih kita, cinta kita yang mula-mula bisa hilang uti. Gara-gara apa? Ada sesuatu. Kita akan baca. Yang pertama nih, kesibukan dunia ini akan membuat kehidupan kita akan kehilangan kasih yang mula-mula. Kesibukan dunia ini harus hati-hati. Jangan sampai, walaupun memang posisi hidup kita itu berada
di dalam dunia ini. Tetapi apa? Jangan biarkan dunia ini mempengaruhi roh kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Sehingga kasih kita kepada Tuhan itu luntur. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan pekerjaan, hati-hati dengan apa yang ada di dalam kesibukan dunia ini. Ya, hari ini saya bawa kakak-kakak saya yang di depan ini, dua kakak saya. Ya, dia kakak saya, dia partner di dalam pelayanan. Yang laki-laki ini yang botak ini, liatin botakmu itu, Bang. Jadi makin padang ya. Pak Tigor ini di dalam dunia itu udah hampir mirip sama Yesus. Wah, keren ya. Keren ya. Nek Yesus itu mampu menghilangkan noda dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi Pak Tigor ini ya menghilangkan noda pakaian. Ya hampir mirip ya. Katanya hampir mirip ya. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara semua pengen belajar atau pengen pelatihan, boleh ya? Kasih pelatihan ke wah, kirim dadinya. Nah, kirim ke Boyolali ikut pelatihan ya. Karena apa? Karena abang saya ini pinter ngeracik bahan kimia. Ya, jadi dari technical chemical ya. Jadi pembersih lantai, pembersih pakaian. Makanya noda-noda yang bandel yang tidak bisa dihilangin, bilang sama Pak Tigor, calling aja. Ya, apa aja. Kalau ada noda yang tidak bisa hilang, wah ini pasti punya cara lah dia. Ya, salah satunya kalau bandel pakai gunting katanya. Bukan dicuci tapi pakai gunting. Oke, yang di sampingnya ini Bu Elis ini, Mami. Ya. Yang di sampingnya ini istrinya yang selalu mendampinginya selama ini. Dia sudah punya kesibukan di dalam dunia ini, ya, di dunia ini. Dan dia punya ya wes nek dibilang pekerjaan pengenalan diri lah. Perkenalan diri aja. Ceritain kesaksianmu. Iya, Pak. Udah apa-apa Om di sini. Ya. Biar kesaksian dulu. Kesaksian. Oke. Bapak Ibu tahu bahwa setiap hidup kita itu punya sebuah pilihan, ya. Dan Tuhan mau pilihan yang kita tentukan itu ada pilihan yang bisa memuliakan nama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Dulu kakak saya ini semuanya mereka itu punya, kalau saya lihat itu punya talenta di dalam pelayanan gitu ya. Tapi dunia ini ya, kebutuhan ini berusaha apa? Merenggut hidupnya untuk jauh dari Tuhan. Sehingga apa? Aduh, sayang banget ya. Saya selalu sering cerita sama istri saya. Aduh, sayang banget ya. Dia punya potensi. Jadi abang saya, kakak saya ini mereka itu punya potensi yang luar biasa di dalam pelayanan gitu ya. Tapi saat dia iblis ya licik lah. Iblis itu licik gimana caranya supaya apa? Hidup kita itu jauh dari Tuhan. Hidup kita itu meninggalkan Tuhan. Hidup kita itu berusaha untuk tidak datang ke gereja. Tapi apa? Tapi kita diberikan Tuhan untuk menentukan sebuah pilihan. Pilihan mana yang harus kita pilih? Kalau kita melihat kebutuhan kita, yang kita pilih adalah apa? Cuan, uang. Yoyolah. Mergone apa? Anak sekolah ya butuh duit. Anak sekolah butuh bayar uang sekolah, saku dan lain sebagainya. Iya enggak? Kebutuhan sehari-hari perlu uang. Pelayanan perlu. Semuanya yang ada di dalam dunia ini membutuhkan yang namanya uang. Hati-hati, biasanya ini adalah sebuah pilihan antara kita pilih Tuhan atau pilih uang.
Berapa tahun, Mi? 3 tahun ya? 3 atau berapa tahun kau kerja? Mulai kerja? Mulai kerja lagi 5 tahun ya? Hampir. Ya, 7 tahun ya? 7 tahun dia tinggalkan. Ayolah, Mi. Wah, sibuk. Dari jam 6 dia harus berangkat dan pulang jam 6. Suaminya yang botak ini, dia harus antar jemput dari Boyolali, Solo, Boyolali, Solo, Boyolali, Solo. Kira-kira badannya lemah enggak? Capek enggak kira-kira? Secara fisik manusia pasti capek. Tapi ini sebuah pilihan. Yang harus apa? Yang harus dia konsekuensi. Menghasilkan konsekuensi bagi kehidupan mereka semua. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong. Kakak-kakakku ini punya potensi yang luar biasa di dalam pelayanan. Sehingga kemarin baru keluar aja Tuhan sediakan tempat kerjaan yang dekat dengan gereja. Dan mungkin dia bisa terus datang ke gereja. Amin. Tuhan mau kita tidak pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan maunya kita rindu, Tuhan maunya kita antusias. Tapi dunia ini berusaha apa? Menghanyutkan hidup kita jauh dari Tuhan, jauh dari hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga apa? Cinta yang dulu antusias, dulu yang kuat, dulu yang selalu berjuang, gara-gara dunia bisa semakin hari semakin luntur. Ini yang harus kita waspadai. Mungkin pekerjaan yang bisa menghilangkan kasih kita ada kepada Tuhan. Masalah hidup kita yang mungkin menghambat kehidupan kita dengan Tuhan. Ya, mungkin rasa kecewa, rasa sakit hati itu bisa menghilangkan kasih kita kepada Tuhan. Atau mungkin ada sesuatu yang kita simpan, yaitu dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini akan menghambat kasih kita kepada Tuhan. Makanya Alkitab katakan, ada firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang bukan yang di dunia ini. Kalau kita memikirkan hal-hal yang di dunia ini, kita akan kehilangan kerajaan surga. Tetapi kalau kita pikirkan bagaimana cara memuliakan nama Tuhan. Makanya selama 2 minggu ini dia break, dia keluar dari tempat pekerjaannya karena tempat pekerjaannya sudah nggak beres nih. Waduh, aku nggak damai sejahtera nih. Mungkin juga kasihan sama suaminya yang udah botak, putih. Boyolali Solo. Aduh, kasihan Tuhan. Akhirnya dia berdoa minta, Tuhan tolong. Mulai dia bergerak. Untuk apa? Cari pilihan yang tepat buat untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Makanya 2 minggu ini saya ajak pelayan ke penjara, saya ajak pelayan ke tempat ini. Supaya apa? Supaya dia rasakan kembali dulu melayani Tuhan kemana-mana. Supaya apa? Supaya ada gairah lagi untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Nanti kesimpulannya biar Om Musa siap-siap. Baik, hati-hati. Kalau Om Musa udah di depan. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Dengan cepat katakan amin. Wis, cepat sekali ya. Jemaat-jemaat ini luar biasa. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih akan menjadi dingin. Jika hati atau hidup kita terkontaminasi dengan dunia ini, bisa jadi kita akan kehilangan cinta kita mula-mula kepada Tuhan. Makanya saya bersyukur, saya senang ya perjalanan kami datang ke tempat ini banyak sharing, banyak saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena curhat saya hanya kepada mereka, kakak-kakakku ini ya. Ini yang perlu diwaspadai ya selama kita berada di dalam dunia ini. Ya.
Kalau kita sudah paham ya hari ini bagaimana firman Tuhan ini, ya first love itu harus kembali di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau hari ini kita memahami apa yang jadi kehendak Tuhan, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, pikirkan menyenangkan hati Tuhan, pikirkan bagaimana caranya bisa memuliakan nama Tuhan, otomatis saat kita sibuk melayani Tuhan, Tuhan sibuk menyiapkan apa yang kita perlukan. Katakan amin. Amin. Mari, kalau hari ini kita memahami apa yang Tuhan kehendaki dari kita, jangan buat hati Tuhan cemburu. Kalau Tuhan buat hati Tuhan cemburu, saat kita doa, alah. Saat kita berdoa, kalau Tuhan sudah cemburu, alah. Alah, wine. Sebenarnya Tuhan itu nggak jahat, Gong. Sebenarnya Tuhan itu nggak bosen dengar doa-doa kita. Tetapi apa? Kitanya yang belum selaras dengan Tuhan. Ya, bagaimana cara mengembalikan first love kita kepada Tuhan? Yang pertama, jika saat ini kita memahami, ya, dan merasa diingatkan oleh firman Tuhan, segeralah bertindak. Pilih segala sesuatu yang bisa memuliakan nama Tuhan. Kenapa saya tadi katakan Bang Tigor, kalau misalkan Bapak Ibu Saudara semua yang pengen belajar chemical, ya datang ke Pak Tigor. Ya, khusus buat banjir rezeki gratis. Amin. Gratis ya. Janji ya, datang ya, janji. Kita datang ke banjir rezeki ya. Wah, ini janji nih. Janji udah dicatat. Hey. Nah, oke, wah. Pokoknya bawa ya noda yang tidak bisa hilang, bawa ke banjir rezeki. Wah, besok judulnya kok. Ya kok, judulnya noda-noda yang tidak hilang, bawa ke banjir rezeki. Noda hati yang luka, noda yang dosa yang tidak hilang, bawa ke banjir rezeki. Yes. Haleluya. Yang pertama melangkah, pikirkan hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, bertobat. Ya. Bertobat. Supaya apa? Supaya apa? Kita tidak jauh lagi dari Tuhan. Kalau kita sudah sempat jauh dari Tuhan, kita harus melangkah, dekatkan lagi hidup kita dengan Tuhan. Yang ketiga, lakukan kembali apa yang jadi kesukaan hati Tuhan. Apa yang menjadi sukaan hati Tuhan? Halo? Yang bisa membuat hati Tuhan suka dengan hidup kita apa? Baca firman. Melakukan firman Tuhan, apalagi rajin berdoa, setiap hari berdoa. Ora gurnek butuh tok yo. Ya Mak, bukan hanya cuma doa, butuh tok berdoa, tetapi apa? Setiap hari harus bangun keintiman dengan Tuhan, menyembah, baca firman Tuhan setiap hari, ya, berikan waktu yang khusus kepada Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa intim dengan Tuhan. Ya, kayak suami istri. Kalau suami istri enggak punya hubungan intim, waduh rasanya hambar. Rasanya kayak sayur ora di. Kalau ada suami istri yang sudah pudar rasa cintanya, panggil Om Kris. Supaya apa? Supaya kami bisa sharing. Dulu saya sudah pernah tinggalkan istri saya, tetapi sekarang semakin lengket, kemana-mana bangun berdoa. Oke, itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, biar kesimpulannya pemusa yang sampaikan firman Tuhan sebelum perjamuan kudus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.